Akhirnya IHSG mampu melewati batas psikologis 9.000 di penutupan minggu lalu. Ukiran rekor tidak hanya dicetak IHSG, tapi juga nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, nyaris menembus level 16.900. Apa dampaknya ini semua untuk pasar finansial kita? Apakah investor asing masih tertarik melihat pasar Indonesia? Apa yang perlu diwaspadai para investor dan di mana sebaiknya menempatkan asetnya? Berikut ini analisis dan tips dari Farash Farif, Chief Investment Officer BNI Asset Management. Ya, kalau lihat ini ya, sepanjang year to date ya, Januari ini udah mau minggu ketiga. Trennya sih kalau di pasar saham dan obligasi ini masih inline sama global dan regional. Jadi kita tuh banyak drivernya tuh dari global trennya, walaupun memang kita ada beberapa tren di domestik ini yang menambah skalanya. Jadi kalau bicara saham, ini kalau kita lihat kan year to date juga di S&P masih naik, di Amerika masih naik indeks sahamnya, terus kemudian regional juga sama, positif semua year to date. Jadi di Indonesia juga sama tuh positif. Jadi kelihatannya aset kelas equity atau saham ini masih menjadi tren itu di Januari. Nah kemudian memang seperti yang disampaikan sebelumnya juga ya, bahwa estimasi kita harusnya positif trennya saham tahun ini, karena kan memang sudah ada rate cut beberapa kali, terus kemudian di pipeline masih ada ekspektasi rate cut, terus kemudian di domestiknya juga kan kita diharapkan ada perbaikan likuiditas sama purchasing power masyarakat yang bisa mendorong kenaikan harga saham. Terus kemudian waktu kita juga cerita saham ini kemungkinan tahun ini ada tambahan cerita bahwa dia akan punya positive growth di laba bersihnya. Tidak hanya dari sisi valuasi yang masih menarik. Kalau tahun lalu kan hanya bergantung kepada valuasi yang menarik. Nah, kenaikan harga saham juga terrefleksi gitu dari foreign investor tuh net inflow year to date memang belum terlalu besar tapi positif. Gitu. Nah, ini sejalan dengan tren globalnya lah. Sebaliknya tadi pasar obligasi koreksi. Jadi terutama seminggu terakhir ini koreksi. Memang ada efek dari pelemahan rupiah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih luas global, terutama di Amerika yang menjadi benchmark itu, pasar obligasi pemerintahnya juga koreksi lumayan. Jadi US Treasury yield kan naik sekitar hampir 10 basis gitu kan. Jadi semua merata, yield obligasi pemerintah di Eropa, di Asia itu semua naik, termasuk di Indonesia. Itu menyebabkan pasar obligasi koreksi. Di samping dari sisi mata uang kita juga melemah rupiah. Nah, tadi bicara rupiah, pelemahan rupiah juga sebenarnya sama. Ini juga tren globalnya juga sama. Semua mata uang lagi melemah terhadap US dollar. Mata uang negara maju bisa dilihat di yang suka disebut di XY index itu juga melemah. Jadi dolarnya menguat. Indeks mata uang negara berkembang juga sama, dia trennya lagi melemah. Cuman memang kalau kita lihat pelemahan rupiah ini year to date di regional ini termasuk yang besar gitu ya depresiasinya setelah Korean won gitu. Iya, memasuki tahun 2026 kita lihat sih trennya masih agak mirip sama 2025, jadi carry over gitu. Yang masih dari sisi sektoral dulu, yang menguat itu masih sektor-sektor yang terkait tambang ya, terutama yang terkait timah, copper, terus emas, terus belakangan ada terkait aluminium gitu. Terus belakangan banget baru aja tuh juga coal gitu. Jadi secara sektoral ini masih melanjutkan tren sebelumnya. Terus perusahaan-perusahaan yang tadi ya konglomerasi sebenarnya di awal-awal tahun tuh juga termasuk yang masih menguat gitu, cuman baru belakangan dia koreksi. Benar tadi mungkin ada satu faktor bahwa mungkin ada rotasi gitu dari tadinya yang mungkin sudah banyak mendapatkan keuntungan di saham konglomerasi melakukan take profit, pindah ke saham-saham tadi metal mining yang lebih kuat gitu momentumnya. Jadi mungkin ada flow ke situ. Terus kita lihat juga dari investor asing juga sama tuh, ada dari flow-nya itu mereka masuk tadi ke metal mining juga, terus kemudian ditambah dari situ adalah sektor seperti otomotif dan telekomunikasi. Itu mulai terlihat. Di perbankan sebenarnya asing juga mulai ada net inflow, cuman kalau kita lihat harga sahamnya secara umum relatif masih kurang ya, masih turun, terus baru ada 1-2 yang big caps-nya tuh naik. Ya, kalau
Saya membayangkan sebagai investor asing ya, ketika dia melihat Indonesia, pilihannya mungkin kalau di pasar modal hanya dua obligasi atau saham. Secara valuasi atau potensi imbal hasil, obligasi ini udah turun banyak karena tahun lalu kinerjanya sangat baik, harga naik sangat signifikan sehingga imbal hasil di awal tahun ini sudah turun. Gambarannya tahun lalu mungkin awal tahun 7%, tahun ini awal tahun tuh 6% gitu. Jadi dari sisi potensi imbal hasilnya sudah turun. Terus yang kedua adalah saham. Kalau saham awal tahun lalu masih menarik, cuman hanya angle valuasi, tidak ada cerita growth. Tahun ini sebenarnya lebih menarik lagi karena angle valuasinya masih ada, cerita growth-nya baru ada gitu. Jadi harusnya ini menarik buat asing. Nah, jadi kalau sebagai gambaran imbal hasil di saham ini untuk dividennya saja dulu gitu ya. Kalau kita bicara indeks seperti yang besar ya, seperti IHSG, Q45, indeks seperti itu kurang lebih di atas 5%. Gitu. Sementara tadi obligasi itu 6% gitu, dan itu belum dipotong pajak. Jadi dividen yield saham saja sudah lebih baik dari obligasi. Gitu. Belum cerita tadi pertumbuhan labanya. Jadi potensi imbal hasil di saham ini kelihatannya tuh berpotensi lebih besar dari obligasi di tahun ini. Gitu. Terus tadi kalau bicara dividen yield lagi sebagai patokan, kalau untuk perbankan yang harganya sudah turun banyak, bahkan itu indeks yang perbankan itu bisa sekitar 7%. Sekitar 7% dividen yield-nya saja, belum bicara tadi pertumbuhan labanya. Gitu. Nah, makanya harusnya investor asing ketika melihat satu potensi imbal hasil di kelas aset saham dan obligasi di Indonesia, terus kemudian dia kurangi potensi resiko depresiasi rupiah, yang lebih kecil resikonya untuk dia bisa mendapatkan positive return lebih di saham sebenarnya. Gitu. Jadi makanya ekspektasi kami juga kelihatannya tahun ini tuh bisa aja ada rotasi gitu dari investor asing, dia akan lebih banyak ke saham dibandingkan obligasi. Sebenarnya akhir tahun lalu juga udah kelihatan kan, obligasi redemption besar sekali atau net outflow besar foreign di Indonesia, hampir 3 billion US dollar. Sahamnya belakangan naik, memang belum terlalu besar. Gitu. Kalau nggak salah sudah di akhir-akhir tuh sampai 1 billion US dollar. Tapi year to date tahun lalu tuh memang masih minus, sekitar 2 billion. Berarti kan kepemilikan asing tahun lalu di saham Indonesia juga sudah turun banyak. Jadi itu pun salah satu faktor yang kemungkinan asing bisa positif inflow-nya tahun ini. Kalau investor Indonesia, profil resikonya ini secara umum gitu ya, secara nasional, baik institusi maupun individu, kalau kita agregasikan, memang lebih condong ke pasar uang dan fixed income. Jadi mungkin kita bisa agak simpulkan, mereka ini profilnya kalau di Indonesia lebih banyak dominan yang toleransi resikonya tuh terhadap volatilitas lebih rendah. Dan dia pengen yang ada mungkin recurring income, volatilitas rendah, positive return lebih banyak gitu dibandingkan saham yang mungkin kalau lagi naik seperti tahun lalu, IHSG naiknya 22% plus dividen 27%, tapi volatilitasnya sangat luar biasa gitu. Dan itu panjang gitu kan, jangka waktu investasinya 3 tahun baru menemu kinerja seperti tahun lalu gitu. Jadi kita melihat tahun ini sepertinya tetap seperti itu, backbone portofolio investor pasti akan masih tetap heavy di fixed income sama money market, tapi rasanya akan ada sedikit pergeseran gitu, bahwa dengan potensi tadi imbal hasil obligasi agak lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan saham kelihatannya jauh lebih baik, bisa aja ada shifting sebagian gitu. Tapi core-nya saya merasa core-nya akan tetap di money market dan obligasi untuk investor Indonesia. Resiko itu tentu ada ya, tapi saya melihat saat ini masih kecil karena rating agency di luar negeri pun kalau dia mengubah rating itu juga dia nggak fluktuatif gitu, karena dia ngelihat horizon yang lebih panjang, dia juga nggak mau sedikit-sedikit ngubah rating. Kalau bridge dari 3% tentunya akan jadi watchlist, atau mungkin ratingnya tidak downgrade, mungkin outlooknya akan lebih negatif gitu, dari tadinya mungkin saya mungkin dari positif bisa turun ke stable, dari stable mungkin bisa negatif, mungkin baru situ, belum sampai mengubah rating karena ini kan baru satu parameter aja. Pasti mereka juga melihat bahwa sebenarnya tingkat hutang pemerintah ini termasuk relatif yang masih rendah, masih 30% dibandingkan negara lain yang jauh lebih besar.
Terus kemudian dari sisi ya cash flow pemerintah, segala pertumbuhan ekonomi ini kan masih baik ya, pertumbuhan ekonomi masih positif, tingkat inflasi juga masih manageable gitu, nggak terlalu tinggi. Harusnya banyak faktor positif lain yang masih bisa menopang rating kredit Indonesia. Gitu. Dan saya rasa sih tahun ini pemerintah akan lebih berhati-hati, karena tadi kan prediksi orang bisa ada yang prediksi bisa tembus dari 3%, cuman kan buat pelaksana pejabat publik di Indonesia rasanya mereka nggak akan segagah itu melanggar undang-undang. Itu pasti dia akan optimalkan dengan pertimbangannya bahwa ya mungkin mendekati 3% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan purchasing power masyarakat. Kalau emang diperlukan, pasti dia akan lakukan. Tapi untuk melanggar, rasanya dia tidak akan gegabah sampai ke sana. Rasanya akan mempengaruhi. Jadi dua arah gitu ya. Kalau upgrade kita expect yield bisa turun signifikan. Jadi kan kalau misalnya kita expect yield, kalau misalnya tidak ada perubahan rating dengan kondisi yang cukup positif, ya bisa turun di bawah 6, mungkin 5,9%. Tapi kalau misalnya ada rating upgrade, bisa aja turun mendekati ke 5 gitu kan. Nah, sebaliknya kalau rating downgrade, saya rasa juga ada potensi yang lebih signifikan, karena kalau sekarang kita melihat kan range-nya yang kita expect dengan kondisi tanpa perubahan rating ya 5,8 sampai mungkin sekitar 6, di bawah 7 ya, 6,8 gitu kan. Kalau misalnya ada downgrade ya walaupun saya rasa sangat kecil ya, bisa aja di atas 7%. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.